Kemudian dalam hadis berikutnya pembahasan bab sutratul musalli, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Sabrata ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi shalah walau bisahmin, akhrajahu al-Hakim. Dari Sabra bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyastatir ahadukum fi shalah." Hendaknya salah seorang dari kalian bersutrah di dalam salat. Walau bisahmin, walaupun hanya sekedar atau walaupun hanya sekadar dengan satu anak panah. Akhrajahu Al-Hakim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim. Ya. Derajat hadis ini lemah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah. Dan beliau ini dilemahkan oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan tentang hukum memakai sutra itu. Ingin liyastatir, hendaknya salah seorang dari kalian bersutra. Perintah. Dan asal dari perintah menunjukkan wajib. Menunjukkan wajib. Tapi hadisnya ada kelemahan sebagaimana yang telah kita ketahui. Tentang masalah hukum memakai sutra, apakah dia wajib atau sunnah? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa memakai sutrah dalam salat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Iya. Bagi yang mengatakan hukumnya adalah wajib, mereka berdalilkan dengan beberapa hadis yang terdapat di dalamnya penyebutan perintah bersutra, mendekat kepada sutra. Man kana yusalli falyadnu ila sutra. Hadis Abu Sa'id, riwayat Abu Daud dan selainnya. Siapa yang salat maka hendaknya dia mendekat ke sutra. Ini perintah. Iya. Dan dari perintah ini mereka memahami makna wajib. Mereka memahami makna wajib. Adapun kebanyakan ulama, mereka berpendapat hukumnya sunnah. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas yang telah lalu, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di Mina tidak menghadap ke tembok. Tidak menghadap ke tembok. Kata jumhurul ulama, ini Nabi salat tidak menggunakan sutra sebab beliau tidak menghadap ke tembok. Ya. Berarti tidak ada sutra yang dipakai. Dan ini dalil jumhur dibantah oleh orang yang mewajibkan
Mereka katakan iya, betul tidak menghadap ke tembok, tapi bukan artinya tidak pakai sutra. Sebab sutra itu tidak mesti harus dari tembok. Tidak mesti harus dari tembok. Ya. Mungkin dari tombak, mungkin dari tongkat, mungkin dari yang lainnya. Jumhurul ulama yang berpendapat sunnah kembali menjawab sanggahan tersebut. Mereka katakan bahwa ini kejadian di Mina, dan di Mina itu tidak ada bangunan, tidak ada bangunan. Jadi Ibnu Abbas ketika berkata tidak menghadap ke tembok, itu sudah jelas sebenarnya, sebab di sana tidak ada apa? Tidak ada bangunan. Kalau yang dimaksud bangunan, di sana tidak ada bangunan. Untuk apa Ibnu Abbas membahasakan dengan bahasa ini? Jadi maksud pembahasan Ibnu Abbas artinya tidak menghadap ke sutra, begitu artinya. Ya. Dan ini apa yang mereka katakan, apa yang dikatakan oleh jumhur mengandung kemungkinan. Tapi dalil yang menyatakan tentang perintah menghadap ke sutra itu asalnya adalah hal yang telah syah dari perintah. Tidak ada yang memalingkannya dari kewajiban kecuali dengan dalil yang jelas. Ya. Karena itu, wallahu alam, yang lebih dekat dan lebih kuat tentang wajibnya salat menghadap ke sutra. Dan ini yang bisa dibaca yang datang dari para sahabat. Ya. Mereka salat menghadap ke sutra. Salat menghadap ke sutra. Maka ini dari hal yang menguatkan wajibnya salat menghadap sutra. Iya. Dan sebagaimana umumnya saya sebutkan tadi, kebanyakan ulama berpendapat tentang sunnahnya sutra. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan lain-lainnya dari ulama. Kita, kebanyakan ulama di Saudi menguatkan pendapat ini, bahwa sunnah hukumnya. Ada Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil, beliau berdua menguatkan tentang wajibnya menggunakan sutra. Ya. Jadi itu kesimpulan pembahasan yang terkait dengan masalah ini. Kalau misalnya ada yang sholat tidak menghadap ke sutra, karena dia berpendapat itu adalah sunnah, maka ya, saya sendiri misalnya yang berpendapat itu adalah wajib, saya tidak mengingkari. Sebab memang ada kemungkinan dari sisi dalil dikatakan sunnah, walaupun saya sendiri secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajib. Ya. Dan mengambil pendapat orang yang mengatakan wajib memakai sutra, ini akan lebih sejalan dengan sunnahnya menggunakan sutra. Sunnahnya menggunakan sutra tersebut. Iya. Baik. Jadi ini kesimpulan pembahasan yang terkait dengan masalah hukum memakai sutra. Simpulkan bahwa hukum memakai sutra menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah wajib. Iya. Sini di masalah dibawakannya hadis ini dengan satu tombak. Setelah saya jelaskan bahwa sutra yang dipakai oleh Nabi bukan saja satu anak panah, bukan saja dari anak panah, tapi kadang dari tombak, dari anazah, dari tembok, dan selainnya. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat menghadapnya, juga para sahabat salat menghadapnya. Dan sutra itu tidak terbatas pada suatu apapun. Ya, dan ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Orang-orang Syafi'iyah mentartib. Pertama pakai tembok dulu. Tidak tembok maka cari tiang. Ya, tidak ada tiang maka selain daripada itu. Kemudian boleh dengan garis. Ya, mereka punya urutan. Ya. Dan ini urutan mengurut seperti ini
ada memang dalam sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Hadisnya ada kelemahan di dalamnya, akan datang penyebutan hadisnya. Ya. Kemudian orang-orang Hanafiyah mensyaratkan di dalam sutra bahwa sutra itu harus tebal. Ketebalannya ya, seperti satu panah, paling tipisnya. Ya, namun ini bukan hal yang disyaratkan. Yang namanya sutra, seperti yang saya sebut tadi, dia dari kalimat as-sitr. Dan as-sitr itu adalah sesuatu yang menghalangi. Ya. Apa saja yang ditancapkan di depan seseorang, atau diletakkan, atau dijadikan penghalang, walaupun kain menghalangi, maka itu sudah cukup sebagai apa? Sebagai sutra. Menjadi perantara antara dia dan antara orang yang berlalu di depannya.